Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Gue mau bahas Indika karena sudah rilis juga laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024. Indika ini ada tiga yang bisa dibanggakan sampai saat ini guys. Sampai saat ini ya, atau paling nggak saat ini. Pertama, cadangan batu bara Kideko Jaya Agungnya masih besar. Sampai dengan tahun 2023 kemarin Desember itu ada sekitar 460 juta ton cadangan batu bara. Produksinya Kideko itu ada di angka 30 juta ton. Ini produksi guys. Nah, berarti jangka waktunya masih panjang banget. Dan Indika memang juga sudah mendapatkan IUPKA sampai ya 2033. Jadi sebenarnya bisnis batubaranya si Indika ini masih oke banget. Masih oke banget. Itu yang bisa dibanggakan yang pertama. Yang kedua, perlahan hutangnya memang mengecil. Ada banyak cara yang dilakukan oleh si Indika ini ya guys ya. Ada banyak cara yang dilakukan oleh Indika. Indika melakukan apa? Dia dalam beberapa waktu belakangan dia salah satunya adalah menjual anak usahanya. Nah ini guys, gue coba mengajak lu ke arus kas dari investasi. Dia penerimaan bersih dari divestasi entitas anak setelah biaya transaksi. Dia ngejual ini mutu, tahu nggak? Ngejualnya juga ke ini kecuan. Nah ini guys, kecuan. Nah ini cuman salah satu cara Indika Energi ya mencoba untuk menyehatkan keuangannya. Dia dijual dengan harga ini 200 jutaan US dollar. 200 juta US dollar itu kan berarti kalau 1 miliar US dollar sekitar 16 triliun. Ya bagi 8 aja lah. Berarti kira-kira ya itu lu hitung sendirilah ya. Kalau kalau misalkan 1,6, kalau misalkan 1 miliar US dollar itu adalah 16 triliunan. Berarti kalau 200 juta US dollar lu silahkan lu hitung guys. Gue lagi kebanyakan mikir angka. Kita kira-kira gitu, itu dijual. Itu salah satu caranya si Indika mencoba untuk, tapi dia ngutang lagi juga gitu loh. Jadi sebenarnya DR-nya juga tetap gede gitu kan. Nah, tapi yang kita lihat dari dalam jangka waktu paling tidak 5 tahun ke belakang ya, hutangnya tuh lama-lama sehat. DR-nya yang tadinya ada di angka 300 jadi 189, jadi 145. Bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan DR-nya mungkin bisa di bawah 100 ya. Jadi itu hal kedua yang bisa dibanggakan. Yang ketiga, sahamnya murah, udah. Tapi kalau soal revenue, laba bersih ya untuk saat ini, kemudian potensi dividen yang dibagikan, lu jangan ngelihat Indika. Indika sama sekali tidak menarik, jujur aja. Jadi yang bisa dibanggakan tiga saham ini. Nah, sekarang ada hal menarik guys dari Indika. Jadi direktur utamanya ya si Pak Arsjad Rashid, dia itu mengatakan bahwa tahun 2025 revenue dari energi fosil atau batu bara, targetnya ya ini namanya target, bisa tercapai bisa tidak. Ya, di salah satu podcast ya, dia mengatakan bahwa targetnya di tahun 2025 revenue dari batu bara itu 50%. Revenue dari non batu bara itu 50%. Nah, sekarang gue mencoba mengajak lu guys, kita coba jalan-jalan ke segmen-segmennya si Indika. Lu coba bayangin, ya lu coba bayangin, pendapatan Indika itu ada di angka 1,1 miliar US dollar. Berarti nggak jauh dari 16 triliun ya. Tadi gue bilang lebih lah, lebih. Nih, pendapatan Indika itu ada di angka 1,1 miliar US dollar. Nah, kan kurs sekarang kan 16.400-an kan. Nah, ini guys. Ini kurs di kuartal 2 tahun 2024. Sekarang kita lihat masing-masing segmennya. Dari berbagai macam segmen ini guys ya, yang paling banyak menyumbang pendapatan itu adalah sumber daya energinya, ya penjualan batu baranya itu. Jadi yang total revenue-nya adalah 1,1 miliar. 1 miliarnya sendiri itu disumbang oleh sumber daya energi. Sisanya jasa energi, infrastruktur, logistik, mineral, bisnis hijau, Ventura digital itu kecil-kecil. Bahkan ya yang masih menguntungkan itu jasa energi, sumber daya energi, infrastruktur energi sama logistiknya aja.
Untuk mineral, bisnis hijau, Ventura Digital, ini masih rugi guys. Apalagi yang bisnis hijau nih. Bisnis hijaunya masih rugi 19 juta US dollar. Nah, gua nggak mengerti ya, bagaimana caranya nanti Indika, targetnya, sekali lagi, ini target, bisa tercapai, bisa tidak, bisa mundur. Gua nggak tahu sampai saat ini bagaimana caranya nanti revenue batubara Indika itu di angka 50%. Sedangkan ini aja dari 1,1 miliar US dollar, 1 miliar US dollarnya disumbang sama sumber daya energinya ini. Itu guys. Ya, jadi porsi batu baranya masih gede banget gitu loh. Tapi gini guys, gua akhirnya jadi punya pendapat pribadi ya guys ya. Akhirnya jadi ya ini sebatas pemikiran aja. Apa jangan-jangan Kideko ya untuk mengurangi ini, Kideko nanti mungkin ya guys ya, apa jangan-jangan dijual entah kepemilikan sahamnya sebagian entah keseluruhan. Karena kan nanti berpengaruh kepada pendapatan perusahaan. Misalkan dia jual berapa? Misalkan dia jual 50% saham atau 60% saham, ya sumbangan kepada revenue si Indikanya jadi kecil, jadi berkurang gitu loh, jadi nggak besar lagi. Ini cuman sebatas ini aja ya, analisa gue pribadi. Apa jangan-jangan seperti itu nanti di tahun 2024 atau 2025. Cuman sampai saat ini nggak ada beritanya, jadi apa yang gue sampaikan juga belum tentu valid. Jadi itu target pertama guys. Nggak tahu ini akan tercapai atau tidak ya. 2025 revenue batu baranya, faktanya seperti yang tadi gue sampaikan guys ya, Kidekonya masih cadangannya besar banget. Jadi kalau gue pribadi ya, di saat banyak perusahaan-perusahaan lain masih banyak fokus di batu bara, ya Indika gue rasa akan tetap fokus di batu bara juga gitu loh. Jadi kemungkinan ini tidak akan tercapai, kemungkinan. Itu yang pertama. Yang kedua, 2050 memang Indika punya visi ke depan itu net zero emission. Jadi ya memang apa yang ada yang ditargetkan oleh Indika ini ya kita udah lihat nih, dia jualan motor listrik, dia ada bisnis energi hijau ya, kemudian dia ada minyak atsiri dan sebagainya. Ada banyak, anaknya Indika tuh ada banyak. Jadi kalau ini kita nggak tahu 2050 masih jauh ya. Sekarang kan udah 2024, masih butuh waktu 26 atau 25 tahun lagi. Tapi kalau yang ini sepertinya nggak akan tercapai guys. Jadi balik lagi ke Indika Energi guys ya. Kalau gua pribadi ya dengan kondisi dimana EPS-nya cuma dapat 6 perak per lembar di kuartal 2 tahun 2024, tawar Indika serendah mungkin guys. Kalau lo mau beli sahamnya, tawar. Kan gini, bagusnya Indika ini udah roboh hari ini guys. Tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 1 Agustus ya, udah roboh. Siapa tahu Indika ini bisa masuk ke harga ini guys. Bisa masuk ke harga 1100. 1100 di sini nih guys. Waktu tahun 2024 kan dia sempat rendah tuh, sempat rendah. Tahun 2020 dia berapa sih rendahnya? 500 malah nih. Oke lah. Dia bisa nggak sampai ke 500? Kayaknya sih kecil kemungkinan ya. Tapi kalau misalkan dia mulai masuk ke sini nih, ke angka 1100, mungkin dia akan menarik untuk dikoleksi. Karena kalau dia di angka 1100, PBV-nya itu berarti 0,2 guys. 0,2. Penurunannya udah terbatas. Dari sekarang aja kalau ke 1100, itu lu ruginya 10%. Ruginya 10% ya. Kalau misalkan dari 1100, sekali lagi guys, ini kita bukan mencoba untuk menebak bottomnya di mana, karena terus terang tetap tidak akan bisa. Tapi PBV 0,2 itu sebenarnya udah menarik untuk saham sekelas Indika. Nah, Indika ini memang untuk perusahaannya, penjualan volume produksi batu baranya itu biasanya dia di angka 30 juta ton. Yang tadi gue bilang nih, 30 juta ton volume produksi. Ini dia karena udah komitmen ya. Jadi dia akan nggak akan meningkatkan, kan banyak nih perusahaan-perusahaan batubara yang wah volume produksinya nih, ayo coba geber-geber. Nah Indika sepertinya nggak melakukan hal tersebut karena memang disampaikan juga oleh manajemen bahwa mereka tentu tidak terlalu untuk menaikkan volume produksi lagi. Ya udah berkisar antara 30 juta ton, 28 juta ton, 28, 29 ya guys. 30 juta ton. Nah ini guys, jadi praktis yang mempengaruhi laba dan pendapatan Indika itu ya kenaikan harga batu baranya aja. Ketika harga batu baranya naik, booming, tinggi, Indika bisa mencatatkan pendapatannya seperti ini nih. Bisa 3 miliar US dollar, bisa 4 miliar US dollar.
bisa 45 triliun sendiri, gitu loh guys. Tapi kapan boomingnya, kapan batu bara boomingnya, ya kita nggak ada yang tahu. Yang jelas saat ini, inilah tiga hal yang bisa dibanggakan dari Indika Energi guys. Jadi kalau lo mau masuk saham Indika, silahkan lo tawar semurah mungkin dengan kondisi seperti ini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.